أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات من أوصانا بالدعاء وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wassi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat taufik hidayah dan inayah, perhatian serta kekuatan dari Allah, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa duduk beriktikaf di Masjid Al-Falah sembari menunggu kedatangan waktu salat Isya, sembari kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama dari lisan-lisan ulama yang mereka merupakan pewaris daripada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Insyaallah dengan duduknya kita di sini menambahkan makrifat, menambahkan pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas daripada al-hikmah at-tasi'atu asyrah, hikmah yang ke-19 dari kitab Hikam yang disusun oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata di dalam hikmah kalimat mutiara yang ke-19, beliau mengatakan la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min duni ikhraj. Di sini beliau menyebutkan la tatlub, jangan sekali-kali engkau meminta, la tatlub, jangan engkau memohon, minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukhrijaka,
untuk mengeluarkanmu min halatin dari satu keadaan, liyasta'milaka dengan harapan engkau digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala fima di dalam satu keadaan siwaha selain keadaan yang engkau sekarang berada di dalamnya. La tatlub minhu, jangan engkau meminta kepada Allah ayyukhrijaka min halatin, untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan, liyastamilaka fima siwaha, yang mana di dalam doa permohonan itu engkau mengharapkan agar engkau digunakan, dipergunakan oleh Allah fima di dalam keadaan siwaha selain keadaan yang sekarang engkau berada di dalamnya. Falau arodaka, jikalau Allah menghendakimu, jikalau Allah menginginkanmu untuk berada di dalam satu keadaan, lasta'malaka min duni ikhraj, maka sungguh Dia Allah akan mempergunakanmu min duni ikhrajin, tanpa membutuhkan atau tanpa perlu engkau dikeluarkan dari keadaan yang sekarang ini engkau berada di dalamnya. Masya Allah, kalimat yang luar biasa, sulit untuk kita fahami. Di sini penjelasannya, pertama perlu kita ketahui di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya selama kita hidup di alam dunia, kesimpulan dari pelajaran sebelumnya, selama kita hidup di alam dunia, maka kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan pilihan terhadap apa aktivitas yang ingin kita lakukan. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan apa yang pekerjaan yang akan kita kerjakan, apa profesi yang akan kita geluti. Itu yang sudah kita pelajari. Kemudian disebabkan kita dibebaskan untuk memilih, menentukan daripada pekerjaan, aktivitas, profesi dan lain sebagainya, maka termasuk daripada sunnatullah, termasuk daripada aturan kehendak Allah di alam dunia, kita ini memiliki pekerjaan-pekerjaan yang beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang dan seterusnya. Tidak Allah menentukan kepada hamba-hambanya kita untuk mengerjakan di dalam dunia ini satu macam pekerjaan. Itu bukan sunnatullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun kita memiliki pekerjaan yang beraneka ragam, tetapi kita mempunyai satu kesamaan tugas, yaitu kita diwajibkan selama kita hidup di dunia, apapun pekerjaan yang kita lakukan, yang kita geluti, maka di dalam pekerjaan tersebut kita wajib untuk menjalankan daripada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, ketika ada perasaan pas kita hidup di dunia, kita merasa bahwa kita dibebaskan oleh Allah. Pas kita sekolah, maka ada cabang-cabang ilmu. Ketika nak lulus SMA, maka kita diberikan pilihan oleh guru. Kau nak melok IPA atau IPS? Tak tahu sekarang anak istilahnya, anak sekolah masalahnya. Kau nak melok IPA atau IPS? Maka kita milih, aku nak melok IPA atau aku nak melok IPS. Kemudian dia lulus, lalu dia menentukan pilihan untuk kuliah di universitas yang mana. Apakah yang murni formal atau yang ada campurnya dengan agama. Kemudian di dalam universitas tersebut ada macam-macam daripada fakultas. Ada fakultas kedokteran, ada yang handasah, teknik sipil dan seterusnya. Nah, kita
seakan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia untuk menentukan pilihan-pilihan yang mana dengan pilihan tersebut itulah jalan hidup kita. Ya kan? Kita diberikan kebebasan untuk memilih, menentukan pilihan yang mana melalui pilihan tersebut itulah kita sangat tergantung di situ jalan hidup ataupun masa depan kita yang akan datang. Nah, kalau di dalam kacamata tauhid, kebebasan yang dirasakan oleh hamba Allah, kebebasan yang dirasakan oleh kita manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana pada hakikatnya tidaklah kita menentukan pilihan yang akan kita pilih kecuali sebelumnya Allah lah yang mengilhamkan kepada kita, Allah lah yang telah menuliskan, Allah lah yang mencatatkan di dalam catatan takdir kita bahwasanya fulan bin fulan kelak masa depannya akan berprofesi sebagai seorang dokter. Sebelum dia menentukan pilihan, maka bahkan sebelum dia hidup, yang menurut dia aku milih ini, pada hakikatnya yang memilih itu bukan dia, yang menentukan bukan dia, tetapi yang memilih dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada tugas utama yang tadi disebutkan bahwasanya kita selama melakukan aktivitas tersebut kita wajib untuk menjalankan syariat Allah, dan tentunya syariat Allah itu salah satu manfaatnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka jadilah khairun nas. Siapa itu khairun nas? Anfa'uhum linnas. Sebagai seorang ustaz, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai seorang dokter, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai seorang pedagang, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya memberikan manfaat itu satu tujuan, yang mana jalan untuk menuju tujuan tersebut sebagaimana Allah menentukan kita ini di dunia beraneka ragam pekerjaannya, maka di dalam memberikan manfaat itu jalannya juga beraneka ragam. Tidak pacak dipatok satu jalan. Jadi salah kalau anak ngomong yang paling benar tuh jadi ustaz. Salah juga kalau anak ngomong yang paling benar dan bisa memberikan manfaat itu adalah seorang dokter, dan seterusnya. Itu ucapan ataupun anggapan statement yang salah. Yang benar mak mano, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada yang lain. Jalannya mak mano tergantung jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana penentuan tersebut kita anggap bahwasanya kitalah yang menentukannya. Nah ini kita anggap kita inilah yang menentukannya. Jadi dari dulu waktu kita kecil, kita ditanya oleh wong tua, "Kakek besar kau nak jadi apa?" Nah kan? Namanya apa itu? Cita-cita, amal. Makanya malaikat itu pas tahu bahwasanya kehidupan manusia di alam dunia ini sudah diatur di jalan takdir, tidak bakal keluar meleset sedikit pun, maka mereka ngomong sama Allah, alangkah dak lemaknya jadi manusia, sudah ada kalau jalannya, jadi tidak pacak keluar daripada takdir. Maka Allah ngomong menjawab daripada ungkapan malaikat tersebut, uida mereka akan aku berikan rasa amal, cita-cita, angan-angan, impian, yang mana inilah hiburan hidup kita. Jadi waktu kecil kita ditanya, kau nak jadi apa? Dokter. Ngayal itu tuh. Padahal kalau Allah berkehendak dia jadi nelayan, sehebat apa dia sekolah, sepinter apa ya tetap dia jadi nelayan, tidak bakal bisa jadi dokter. Dan sebaliknya, ada wong yang dia miskin, tidak mampu, penuh dengan keterbatasan. Subhanallah,
dionyo diatur, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekolahnya terus bagus, lurus dan seterusnya, akhirnya dia malah jadi dokter. Ini kehidupan, takdir yang tidak akan meleset. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya mirip-mirip dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ahabballahu abdan ista'malah. Apa kata Nabi? Idza ahabballahu abdan, jikalau Allah menginginkan, berkehendak untuk mencintai seorang hamba. Kalau Allah cinta sama si kok wong, maka ista'malah wong tersebut akan dipergunakan, akan dipakai, akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang rajin ibadah dan banyak memberikan manfaat. Ini kata Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tahu apakah aku nih seorang hamba yang dicintai oleh Allah, maka dijingok keseharian kita. Kita nih apakah waktu yang diberikan, yang kita ada di dalamnya ruang. Waktu ini kan diibaratkan sebagai ruang kesempatan yang Allah berikan, apakah kita pakai untuk banyak beribadah kepada Allah? Kemudian apakah waktu-waktu tersebut selama kita lalui, kita lakukan ini, apakah memberikan manfaat atau sebaliknya memberikan mudarat? Alhamdulillah, setiap hari aku ini alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi wong yang menjaga kewajiban salat 5 waktu. Ini namanya istakmalah. Ini namanya kita dipekerjakan, dipakai oleh Allah. Dipakai untuk apa? Allah maki kita untuk sujud. Kita salat pada hakikatnya kalau Allah tidak berkehendak, kita mustahil bisa salat. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Makanya ada lafaz Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, berikanlah aku perhatian, berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa banyak berzikir, supaya aku bisa bagus untuk bersyukur dan bagus di dalam beribadah. Ini makna daripada istakmalah. Keseharian kita kalau alhamdulillah selain sholatnya 5 waktu dilakukan di dalam keadaan berjamaah. Ada wong yang dionyo nyago sholat tapi tidak berjamaah. Ada yang lain dionyo selain sholat 5 waktu dijago berjamaah. Berjamaah luar biasa. Ada yang pacak nyagonyo istiqomah baru 5 tahun. Istiqomah berjamaah subuh, zuhur dan seterusnya tidak pernah tinggal. Ada yang bahkan sampai 50 tahun tidak pernah tinggal berjamaah. Ada wongnya masih hidup. Umurnya sekarang 90 tahun, dari kecil tidak pernah tinggal berjamaah. Ini namanya istakmalah. Dia dipakai oleh Allah untuk sujud, untuk banyak ibadah. Tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau di dalam kehidupan ini kita mampu untuk berperan, mampu untuk memberikan manfaat banyak kepada yang lain. Nah ini tanda bahwasanya kita ini istakmalah dipakai oleh Allah. Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur susah senangnya kehidupan seluruh manusia. Nah ketika kita mampu untuk memberi, maka ketahuilah kita ini dipakai Allah untuk apa? Sebagai wasilah jalur Allah maki kita memberikan rezeki Allah kepada dia. Ada wong yang datang kepada kita minta, kita ngerogoh kocek, kita ngerogoh kantong. Alhamdulillah kantong kita ini pendek, tidak dalam. Ada yang kantongnya jauh, dalam, tidak sampai-sampai. Ngerogoh tu tidak sampai-sampai, artinya tak galak menjuk. Dia kantongnya pendek, ketemu duit kertas laju diinjukkan. Nah ini Allah berkehendak dionyo mendapatkan rezeki, tetapi Allah maki kita.
Allah make kita menjadi wasilah, menjadi jalan dionyo mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi wong yang seperti ini yang mampu memberikan manfaat, itu artinya istakmalah, dia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Jadi itu. Nah, jadi ada kalimat kita tarik kesimpulan tadi, kita ni bermacam-macam gawian profesi kita. Yang kedua, kita ni punya tugas utama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tugas utama tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian ada hadis apa namanya, idza ahabballahu abdan istakmalah, jikalau Allah cinta sama seseorang maka dionyo akan dipakai untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Dionyo akan dipakai oleh Allah untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah supaya kita faham apa yang nak diomongi. Nah, beliau ngomong setelah kita tahu kita ni punya tugas untuk beribadah, kita tahu kita ni harus menjadi sebaik-baik manusia, siapa yang mampu memberikan manfaat. Kita tahu bahwa kita ni pengen dicintai oleh Allah. Apa dia tandonyo kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tujuan utama kita hidup. Mak mano selama aku di dunia, nah apa begawian aku harus beribadah. Mak mano selama aku hidup di dunia, nah apa be aktivitas aku harus banyak memberikan manfaat. Nah, ketika kita menjalani, ketika kita sudah memilih, sudah menentukan, kemudian sebagaimana yang sudah kita berikan isyaratnya tadi, ketika kita memilih, pada hakikatnya itu bukan pilihan kita tetapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memilih, aku nak jadi ustad, aku nak jadi ustad, sudah pilih jalan masuk pondok pesantren. Setelah belajar sekian lama, lulus dari pondok pesantren, jadilah dikenal di kalangan masyarakat, jebolan pesantren ini dionyo disebut ustad. Apalagi kalau dionyo make kopiah, make baju gamis dan seterusnya. Jebolan pondok pesantren, alumni pondok pesantren namanya ustad. Ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang ustad, dia pengen dua tadi. Dia banyak beribadah kepada Allah, kemudian dia pengen untuk memberikan banyak manfaat. Cuma kadang-kadang nih setan pinter. Setan ni pinter, apa dia dibesekkannya? Aisago, kalau jadi ustaz ini dak pacak banyak-banyak memberikan manfaat. Kau kalau ada orang datang ke kau minta pertolongan, ustaz ni cuma pacak ngajar. Ustaz ni cuma pacak ngoceh. Ustaz ni cuma pacak ngomong. Makanya kalau kamu diomongi oleh ustaz, lalu kamu ngomong jawabnya model mak ini, ai ustaz lemah, ustaz tu pacaknya ngomong bae. Nah, ana jawab, memang tugas ustaz ngomong. Memang tugasnya ustaz ni ngomong. Kalau ustaznya diam bukan ustaz. Nah, kan galak wong awam tu ngomong, ai ustaz lemah, ustaz tu pacak ngomong bae. Ana jawab, memang tugasnya ustaz ngomong. Nah, jadi kadang-kadang ada perasaan di dalam hati, alangkah lemaknya jikalau aku jadi wong kayo. Alangkah lemaknya jikalau aku menjadi pedagang, saudagar dan seterusnya. Aku memiliki harta sehingga aku mampu untuk banyak memberikan manfaat. Nah, ini dinasehati oleh beliau, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Kalau Allah sudah menentukan kita ni ada di dalam keadaan seperti contohnya ustaz tadi, kalau kau sudah ditentukan oleh Allah sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai seorang ustaz, maka jangan sekali-kali kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ni pengen memberikan manfaat lebih. Aku ni selama jadi ustaz bisa memberikan manfaat, tetapi manfaat yang aku berikan masih penuh dengan keterbatasan. Dia berdoa, aku mampu memberikan manfaat ya Allah, cuma manfaat yang aku berikan sebatas ceramah, sebatas tausiah. Ketika ada fakir miskin datang minta solusi kepadaku,
maka aku tidak mampu memberikan mereka pekerjaan, aku tidak mampu memberikan kepada mereka nafkah, sedekah dan seterusnya, maka tolong ya Allah, jadikanlah aku selain ustaz, jadikanlah aku sebagai saudagar yang kayo rayo. Nah ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena doa itu walaupun bentuknya doa menunjukkan, walaupun doanya bagus, apa di doanya bagus, dia minta supaya bisa banyak memberikan manfaat. Jangan, katanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ketika Allah sudah memposisikan kita di dalam satu posisi, maka fokuslah di dalam posisi tersebut dan banyaklah beribadah, lalu banyaklah memberikan manfaat, berusaha memberikan manfaat melalui posisi yang telah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak, gawian kita tuh kehendak Allah. Kita memberikan manfaat itu kehendak siapa? Kehendak Allah juga. Maka kata beliau, kalau Allah berkehendak, maka pasti Allah akan mengaturmu untuk bisa memberikan manfaat. Allah mengaturmu untuk mampu banyak beribadah tanpa perlu mengeluarkanmu atau mengganti posisimu ke posisi lain. Tidak perlu. Jadi kalau dionya ustaz sekarang, tidak perlu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai bukan hanya ustaz tapi jadi wong yang kayo rayo. Jadi aku bisa mampu dan seterusnya. Dinasehati oleh beliau, "Hoi, memberikan manfaat itu tidak perlu nak keluar atau tidak perlu masuk. Di mana be posisi kita, kalau Allah berkehendak, maka itulah jalannya kita beribadah, itulah jalannya kita untuk banyak memberikan manfaat. Kira-kira paham apa tidak? Baru nyambung kan? Kalau tadi kan buat kijet bahasanya. Kalau tadi itu ruwet. Jadi itu. Jadi kita jangan kecil hati. Kita jangan pesimis dengan keadaan kita sekarang ini, sehingga kita melihat keadaan wong yang lain. Kita nyingok keadaan wong lain, alang kelemaknya jadi fulan. Alang kelemaknya jadi fulan. Kapan kita ngomong alang kelemaknya jadi aku? Kapan kita bersyukur dengan keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang itu cuma alasan aku nih sago kalau aku kayu lemak pacak banyak sedekah. Dasarkan itu tuh dalil wong pelit. Memang dia dak galak ngenjo, akhirnya ngalaskan dionya dak katik kesempatan. Jangan. Jadi ketika Allah sudah memberikan, nikmatilah, fokuslah, lalu kejarlah daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang WA ke ana. Dionyo nanyo sama ana. Ini kan contoh, karena berhubungan dengan hikmah ini. Habib, Ustadz boleh dak? Katanya boleh dak? Ana ini sekarang guru TPA di satu masjid. Jadi dionyo guru TPA di satu masjid. Income atau insentif gajinya ana, pemasukan ana itu labas. Labas itu artinya jadilah bela. Bukan jadilah bela. Artinya minim nian. Kalau jadilah tuh lumayan. Inilah sudah jadilah bela pula. Jadilah bela. Lumayan. Akhirnya apa? Sekarang dia sudah pengantin. Bininya nih PNS, dionya guru ngaji. Ya tentulah kita langsung tahu si kok PNS, si kok guru ngaji. Sudah tahu kan maksudnya itu kan? Yang ini pemasukannya lebih besar, istrinya pemasukannya lebih besar dibandingkan suaminya. Nah dionya minder. Akhirnya dia punya pemikiran untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi jalan lain. Becak-caknya ini keadaan bukan yang terbaik untuk aku. Ketika aku posisinya menjadi guru ngaji, maka gerakanku menjadi terbatas. Akhirnya dia ngomong sama ana, boleh dak Habib, aku minjem duit sama bank untuk aku jadikan modal usahaku,
Karena kalau aku begawe tidak jadi guru ngaji atau tetap jadi guru ngaji, di selain waktu aku ngajar, aku begawe di toko-toko wong, maka aku akan terkekang. Kadang-kadang tidak pacak nyago solat. Ini lafaz pertanyaan dia. Aku nih pacak be Habib begawe sama wong, begawe di toko fulan atau melok jadi apalah misalnya karyawan wong lah. Nah takut kaget kalau jadi karyawan atau melok wong di toko, takutnya kaget aku terkekang tidak pacak ngajar, terkekang juga akhirnya tidak pacak nyago waktu sholat. Nah jalan pintasnya lemaklah muka usaha dewek, bener tak? Kalau kita ditanya lemaklah usaha dewek apa melok wong? Usaha dewek. Kalau usaha dewek, kalau kapan majelis taklim tutup tokonya. Kalau dalam ada undangan ada hadir tutup dulu. Kalau pengen ini buka. Itu kalau toko dewek. Cuma kalau melok wong tak baca model mak itu, bener kan? Lemaklah begawi dewek. Nah pertimbangan inilah yang dia jadikan. Akhirnya dia ngomong aku nak muka toko dewek karena berhubung tak punya modal, boleh tak aku minjem modal dari bank. Nah mak mana nyawabnya? Nyawabnya inilah obatnya. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilika fi ma siwaha. Kalau Allah sudah memposisikan kita di dalam satu posisi, maka nikmatilah, fokuslah, sabarlah di situ. Beribadahlah, berikanlah manfaat. Itulah jalan hidup kita yang ditentukan oleh Allah. Hidup ini kita cak nyobe milih, padahal kita ini bukan seorang pemilih, bukan. Yang menentukan, yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah bisian setan ini pinter. Dialaskannya apa dia? Kalau aku melok wong, kaget dak pacak nyago salat. Nah lemaklah muka dewe, dak katik modal, minjem duit. Itu kan khutuwati syaiton namanya. Setan ini pinter, kalau nak ngarahkan kita tidak langsung, tapi pelan-pelan diajaknya mikir, berkembang gitu punya otak. Dia nguling di pucuk bantal malam-malam, nyingoi langit-langit, mulai setan masuk. Ai caknya sago kau kalau main ini terus, bini kau gaji lebih besar daripada kau. Nah kan, pertama masuk ionian Nah siko. Kemudian dia ngomong dulu, hai kalau kau melok wong sago kaget tak pacak nyago solat, pacak ngajar lagi. Kalau pacak tu kau begawi tapi masih pacak ngajar. Nah yolah benar juga, 2-0. Akhirnya apa dia muka dewek bela 3-0. Ujung-ujungnya pun tak katik modal. Nah tak katik modal nak minjem sama wong sekarang nak minjem galo. Nak minjem duit wong sekarang ni bukannya nak minjemi, galo-galo wong nak minjem, nak mana baca. Ujung-ujungnya diarahkan minjem sama bang. Dionya wong agama, dionya ngajar guru ngaji, tahu minjem bang tuh ada sesuatu, ane tak ngatakan haram, ada sesuatu. Lalu dimasuki lagi. Oh, kalau kau begawi sama wong sago. Kalau kau usaha dewek minjem sama bang modalnya, tujuannya buat kau nyago solat 5 waktu. Nah ini alasannya bagus. Alasannya alasan agama. Pinter tak setan? Pinter. Lolo setan tuh. Sebenarnya lolo kalau bagi wong yang mengetahui secara menyeluruh tentang syariat. Maka ana jawab, inti kata ana, inti fokuslah di dalam pekerjaan, jalani kalau menunggu daripada terbukanya jalan. Kita nih berjalan ini di dalam kehidupan ini seperti masuk ke dalam goa, yang mana goa itu gelap gulito. Pas kita masuk, sebelum kita masuk kita nyuk goa ini gelap, tak katik cahayanya. Cuma begitu kita melangkah maju, kan masa depan kan itu. Ada tak yang masa depannya terang benderang? Tak katik, gelap. Kita melangkah masuk, setelah kita menyatu dengan kegelapan, timbul kaget ada cahaya berjalan. Oh ternyata gelap-gelap tu tidak gelap. Jalani baik. Pas kita berjalan, oh caknya sana ada jalan tak? Jangan mikir, jalanlah dulu. Berjalan, subhanallah, pas mentok tok kena dinding, oh ternyata belok kanan, ada jalan ke kanan atau belok ke kiri. Itulah kehidupan.
sementok-mentoknya, itulah disitulah kita akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak jawabnya itu, inti sabar, jalanilah dulu, jangan banyak yang angan-angan panjang itu. Jangan banyak angan-angan panjang, nikmati kaget ado terbuka jalan. Kemudian kalau alasan tadi minjem duit bank, masalahnya sekarang ini bukannya tidak boleh minjem, boleh. Kita minjem duit boleh, yang penting jangan ada bunga. Nah itu. Jadi wong sekarang nih kan kalau nak usaha, ini tidak usah pakai nama bank ya, kita nama wong be. Ana pengen usaha, akhirnya dak katik modal, ana di antara dua. Pertama ana ngajak wong bagi hasil, atau ana minjem modal. Ya kan itu kan? Antara dua. Ana tak punya duit, tak punya modal. Akhirnya apa? Di antara dua. Apa dia? Ana ngajak wong. Payu. Mak mano kalau misalnya aku make duit kau, ku puter ke kaget hasilnya kita bagi dua. Ini namanya bagi hasil. Bahasa syariatnya kirog. Bahasa wong sekarang nih familiarnya mudorobah. Mudorobah. Ini. Kemudian atau pilihan yang kedua, ana datang ke wong, ana ngomong langsung sama dia, oh ya aku nak muka usaha, minjem, aku nak ngutang sama kau. Nah ini, jadi dua ini beda. Bagi hasil itu bukan utang, utang itu bukan bagi hasil. Ingatkan, ini beda. Ana kalau datang sama wong, ana ngomong sama dia, kita bagi hasil, artinya itu bukan utang. Kalau ana datang sama wong, aku nak ngutang, artinya itu bukan bagi hasil. Nah sekarang ini yang namanya bagi hasil dianggap utang, yang namanya utang dianggap bagi hasil. Mak mano gambarannya? Cak ini gambarannya. Ana datang sama inti, nak ngajak bagi hasil. Yang namanya bagi hasil, ente punya duit, tetapi tidak punya waktu, atau punya duit tapi tidak katik keahlian. Ana punya waktu, punya keahlian. Ente nyerahkan modalnya 10 juta untuk ana mengeluarkan waktu, ana mengeluarkan tenaga, ana mengeluarkan keahlian. Sama-sama punya modal tak? Sama-sama punya modal? Sama-sama. Dia punya modal duit, ana modal tenaga, modal waktu, modal pikiran dan seterusnya. Kira-kira mana modal yang paling besar dominannya? Ada tak yang lebih dominan? Tak katik, sama-sama dominan. Kalau ada duit beda katik keahlian, percuma duit. Kalau ada tenaga beda katik duit, sago juga. Nah kan, makanya dibagi hasilnya. Gara-gara ana punya tenaga, punya keahlian, ditaruhkan di dalam satu usaha. Dia punya duit ditaruhkan dalam satu usaha, maka usaha tersebut ketika berhasil, maka hasilnya dibagi. Kalau ada hasil. Kalau tak kate hasil, yo coba tak kate hasil. Nah itu artinya bagi hasil. Jadi pas dapat untung 1 juta misal, yo bagi 500 ribu sewang. Tergantung kesepakatan berapa pembagiannya. Kalau tak kate untung sekalipun, sedikit pun tak kate, artinya balik modal 10 juta, balik lagi 10 juta. Ente tak pacak nuntut anak, oi bagi hasil kau tuh. Nah mana pacak? Aku nih rugi duit amo kau putar kalau aku muter kenyut. Nah, anak juga rugi. Ana rugi tenaga, ana rugi pemikiran dan seterusnya, ana rugi waktu. Nah sama-sama rugi. Karena sama-sama rugi berarti dak katik yang dibagi. Apes-apesnya duit inti habis. Ana jalani ternyata apes. Zaman sekarang ini kan zaman dak jelas. Zaman sekarang ini zaman hut, zaman ruwet. Sekarang ini kan zaman ruwet. Modal inti habis. Nah, kalau pas modal habis, apakah kita wajib bertanggung jawab? Modalnya habis 10 juta tuh habis, tanggung jawab dah. Duit uang, jawabannya tidak. Selama kita tidak teledor, selama kita tidak teledor atau melakukan penyimpangan. Jadi tidak wajib kita ganti rugi. Malik kan, oh kalau taunya aku 10 juta, aku sanggup kan ini. Kalau tahu dari awal, nah tidak baca. Kalau dia rugi duit, ana rugi ilmu, ana rugi keahlian, ana rugi waktu. Jadi sama-sama impas.
Nah kadang-kadang wong ndak ngerti, bagi hasil dianggap seperti utang. Di saat rugi atau di saat modalnya habis, kita dituntut untuk balik ke modal atau mayar. Itu salah. Ini bukan bagi hasil namanya. Kecuali kalau ada penyimpangan. Mana penyimpangannya? Perjanjiannya bagi hasil tuh usahanya jualan kemplang. 10 juta tuh untuk jualan kemplang. Tiba-tiba ana jualan duren. Tiba-tiba kita jualan duren, tidak sesuai kesepakatan, rugi, tanggung jawab. Lo kenapa? Karena kita dapat duit dari dia, karena dia nyingok kita nih bos atau pinter keturunan wong jualan kemplang, bukan keturunan wong jualan duren. Keahlian kita di kemplang, makanya dia galak ngenjuk duit. Kalau dari awal anak ngomong nak jualan duren, dah galak dia ngenjuk. Makanya tanggung jawab karena ada penyimpangan atau keteledoran. Teledor tuh mak mano? Hitung-hitungannya tidak peduli dia. Apa akhirnya? Duit 10 juta tuh bukan buat modal usaha, bininya minta beli ke susu pampers budak tepaki dan seterusnya. Nah ini wajib tanggung jawab. Ada tak model mak ini? Ada tak? Banyak. Banyak model mak itu tuh. Duit modal tepaki. Nah itu makanya jangan kita nih banyak macam-macam. Akhirnya buat dewek. Masalah tuh kita dewek yang muan. Ini namanya bagi hasil. Beda sama utang. Utang ini sekarang ini kadang-kadang dianggap wong bagi hasil. Nah, mak mano? Kebalikannya. Ana datang ke dia, minjem duit 10 juta. Ya sudah minjem duit, artinya utang. Maknanya utang apa dia? Utang tuh ada tempo. Ana nak malikkan dalam tempo waktu 1 bulan misal. Akhirnya apa dia? Usaha ana berhasil. Dapat dari 10 juta tuh berkembang menjadi 100 juta misalnya. Tak baca dia nak mangkeliana. Oh itu tuh duit aku kau jangan lupa. Nah mana baca S? Mana baca C? Mana baca? Karena ini akad awalnya bukan bagi hasil tapi utang piutang. Walaupun sekarang dari 10 tuh naik jadi 100 juta, ana tidak berkewajiban untuk mengembalikan kecuali 10 juta. Kebalikannya kalau anak rugi atau duit modal tu habis, tidak peduli, maka dia wajib dan berhak untuk menuntut anak mengembalikan hutang 10 juta. Nah ini harus jelas, akad ini harus jelas. Makanya kalau kita tidak ngerti jangan. Misalnya minjem duit sama bank, minjem duit tu apa dia? Minjem utang atau bagi hasil? Jelas. Kalau bagi hasil mak tadi tu, kalau utang tu mak itu tu. Nah kan, kalau bagi hasil mak tadi tu, kalau ngutang mak tu, mak itulah. Nah, artinya kita harus jelas. Maka balik ke kesimpulan, ayo kita jadi pribadi yang semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk melakukan atau mengejar daripada ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala melalui perbanyak ibadah dan perbanyak memberikan manfaat. Jangan kita berangan-angan untuk keluar dari posisi yang sudah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bayangan, karena fata morgana. Di dalam posisi itu kita bakal banyak beribadah, kita bakal banyak memberikan manfaat. Ida. Kalau Allah pengen, maka di posisi inilah kita banyak ibadah, di posisi inilah kita banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas idza ahabballahu abdan istamalah. insyaallah apa yang dijelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap seluruh kita yang hadir insyaallah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang barokah, yang menambahkan kita cinta dan menambahkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.